Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini mari kita tetap membangun ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Sahabatku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian pada saat ini kita awali dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 dan 3. Senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Mari jemaat kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 3. Dikau yang bangkit maha mulia. Jaya dan megah, turun
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita layangkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama ambil bagian dalam ibadah Minggu Paskah yang kedua ini. Kita lakukan di dalam pertolongan kasih Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bertelut di hadapan Tuhan Allah Bapa atas segala kelemahan hidup kita yang kita lakukan hari demi hari. Kita sadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karenanya mari kita bersama menyerahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kelemahan dosa kita di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa penyerahan. Bapa yang kekal dan abadi, yang telah mengalahkan kematian, yang menunjukkan cintanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu atas segala kehidupan kami sehari-hari yang telah kami lakukan di masa-masa yang telah lalu. Kami sadari Tuhan bahwa kami datang kepadamu dalam ibadah minggu ini di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Kami datang kepada Tuhan tidak dalam keadaan sempurna, juga tidak dalam keadaan suci tak bercelah, tetapi kami menyadari Tuhan akan sisi kelemahan hidup kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan, bukan karena kekuatan dan kehebatan diri kami, tetapi semuanya kami percaya, kami amini dan kami imani. Hanya oleh karena pengampunan-Mu kami dimenangkan, kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Ampunilah kami yang seringkali ragu-ragu dan bimbang akan segala hal karya Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Ampunilah kami yang kurang menghargai akan kebaikan Tuhan di dalam relasi kami dengan sesama, baik sesama manusia dan sesama ciptaan. Ampunilah kami jikalau kami masih seringkali hidup dalam keegoisan diri, hanya ingin menang sendiri. Kami menyadari sisi lemah hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kuasa pengampunan Tuhan yang memulihkan hidup kami, yang memperbaharui hidup kami, sehingga kami yang lemah dan hina ini boleh layak sujud di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan penyerahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati hidupan kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan juga nyanyian penyesalan kita kepada Tuhan, sambil berharap terus akan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Puji
Jemaat yang dikasihi dan dikuatkan oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan belajar menghayati firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Saat ini kami rindu untuk mendengar, menghayati firman Tuhan. Kami sadari betapa lemahnya hidup kami. Oleh karena itu, kami bersedia dan menyiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 hingga ke-31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, serta mau memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Paskah yang kedua. Saudara, kita diajak untuk menghayati bacaan Injil Yohanes yang berkisah tentang Thomas hari ini. Saudara, tema ibadah kita hari ini, judul renungannya adalah menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala yang namanya iman itu seringkali dihubungkan dengan sikap yang rimo, sikap yang tidak rasional. Jadi seringkali orang memahami bahwa percaya atau beriman itu adalah dipahami sebagai sikap menerima apa saja yang memakai atas nama iman atau Tuhan. Maka atas pandangan atau sikap ini seringkali iman itu dipertentangkan dengan yang namanya logika. Iman itu seringkali dipertentangkan dengan yang namanya daya nalar atau daya pikir secara kritis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering orang menganggap bahwa kalau kita terlalu memakai logika berarti imannya dianggap sebagai iman yang tidak percaya. Ketika orang memakai daya nalar untuk menghayati kehidupan imannya, seringkali dipahami, oh wong kok gak patek percaya. Memang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman itu ada sesuatu hal yang misteri di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tidak dapat dinalar, kadang-kadang tidak dapat ditangkap oleh daya nalar kita yang terbatas ini. Saya teringat saudara-saudara, ketika saya memasuki teologia, saya teringat saudara-saudara, ketika saya awal-awal masuk dalam sekolah teologia, ada satu pemahaman Alkitab yang dilakukan di kampus, biasanya dilakukan setiap hari Selasa. Di dalam pergumulan PA itu ada pertanyaan atau pernyataan dari kelompok PA kami itu, yang ada yang menyimpulkan bahwa yang namanya beriman itu di samping percaya, orang juga boleh kok ragu-ragu. Di samping percaya itu juga boleh kok orang bertanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang namanya beriman itu bukan hal yang statis, mandek. Tetapi yang namanya iman itu adalah sesuatu yang dinamis, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama dikenalkan dengan seorang tokoh Alkitab yang dikisahkan bernama Thomas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas ini adalah salah satu dari ke-12
Rasul Yesus. Namanya di dalam bahasa Syria ini berarti kembar. Thomas ini sangat mengasihi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Meskipun pada mulanya ia kurang percaya pada awal-awal mengikut Yesus, tetapi ketika Yesus harus pergi menghadapi bahaya kematian yang dibunuh oleh para musuhnya, para murid yang lain berusaha mencegah kepergian Kristus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka atau kepada teman-teman murid-murid yang lain itu. Di dalam Yohanes 11 ayat 16 dikatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita perhatikan, mencari tahu seperti apakah Thomas, rasul yang menjadi tokoh sentral di dalam bacaan kita hari ini. Saudara, selama ini kita mengetahui bahwa mengenal kisah Alkitab, terlebih mengenal Thomas, ini dilambangkan sebagai sosok yang peragu, yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia begitu percaya, ia begitu tidak percaya dengan kesaksian para murid lainnya akan penampakan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Apakah kita juga menganggap bahwa Thomas ini adalah sosok peragu dan berhenti sampai di situ saja? Bapak Ibu, kalau kita pelajari lebih jauh, menurut kisah para rasul dan penginjil, setelah para rasul berpisah selesai peristiwa Pentakosta, dalam sejarah gereja, Thomas ini dikirim untuk mewartakan kabar gembira di berbagai tempat, seperti di Laut Kaspia, Partian, Medes, sampai ke Teluk Persia, dan akhirnya Thomas ini mencapai daerah India, di mana banyak penduduk asli di negara bagian Malabar menjadi Kristen dan menyebut diri mereka sebagai umat Kristen Thomas. Saudara-saudara, pada akhir hidup Thomas, Rasul Thomas ini menjadi martir di sekitar kota Madras, India, di tempat yang bernama Kalamine, dan dia mati dengan cara yang mengenaskan, yaitu dihunus dengan cara ditombak. Bahkan di dalam sejarah iman yang juga diyakini oleh saudara-saudara Katolik, Santo Thomas mereka menyebutnya, ini disebut sebagai santo pelindung para arsitek. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Thomas ini adalah tukang kayu, bahkan ia sangat mahir menjadi tukang kayu. Ia mengalami penampakan Yesus yang kemudian mengutusnya pergi bertemu dengan seorang raja Persia yang ingin membuat istananya. Nah, Raja Punjab, yaitu raja di wilayah Persia yang sekarang menjadi wilayah India, memang sedang mencari seorang ahli bangunan untuk membangun istana dengan gaya bangunan Romawi. Bapak Ibu, di dalam kisah Thomas, dalam dunia seni, bahkan secara kita Katolik juga menganggapnya, Santo Thomas ini digambarkan di dalam sejarah seni mereka, digambarkan berlutut di hadapan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dan lambangnya untuk Rasul Thomas ini adalah sebuah penggaris siku, tukang kayu, dan sebilah tombak, alat yang digunakan untuk membunuhnya. Akhir kisah kehidupan Thomas
Ia dimakamkan kemudian di Santom Basilika di kota Chennai, India. Saudara, layaknya seorang arsitek bangunan, gaya dan pembawaannya pasti terstruktur dan terencana, Bapak Ibu. Yang namanya seorang arsitek, ya, kalau dia mau melakukan sesuatu biasanya digambar. Kalau dia mau membangun sesuatu biasanya dibuatlah denah bangunan itu sampai sedetail-detailnya. Ini juga sama logisnya saat ia menanyakan bagaimana cara sampai ke surga kalau tidak tahu jalannya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima, Thomas ini pernah bertanya kepada Yesus. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bapak Ibu, kita bisa memahami latar belakang Thomas yang seorang ahli bangunan ini, seorang arsitek ini. Ia bicara by data, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah salah ketika Thomas menanyakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bapak Ibu, di bacaan Injil hari ini, Thomas juga menanyakan secara detail. Ketika para murid yang lain berjumpa dengan Yesus di dalam kebangkitannya, di dalam penampakan Yesus, Thomas bertanya kepada mereka, memberikan satu pernyataan kepada mereka. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu, ini sesuatu yang logis dalam diri seorang Thomas yang sekalipun setiap hari mengikut Yesus, berguru pada Yesus, kemana Yesus pergi, dan Thomas adalah seorang yang mau beriman dengan data. Ia tentu juga tidak mudah untuk digiring pada opini bahwa Yesus telah bangkit begitu saja, Bapak. Jadi sesungguhnya iman Thomas adalah iman yang dinamis, iman yang juga mempertanyakan sesuatu. Sebab apa, saudara-saudara? Saat itu para murid tentu gelisah, termasuk Thomas. Mereka kehilangan guru mereka, mereka kehilangan kurios atau Tuhan mereka yang mereka imani, yang mereka percayai sebagai Mesias yang hadir di tengah dunia ini. Tetapi guru mereka harus meninggalkan mereka dengan cara mengenaskan, mati dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan setelah kematiannya ada banyak opini-opini yang berkembang bahwa mayat Yesus telah dicuri, bahwa Yesus tidak bangkit. Saudara, sebagai seorang arsitek yang biasanya bicara by data, bicara dengan melakukan sesuatu dengan gambar, dengan denah, kali ini dia juga bertanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yang pertama, mengapa Thomas tidak mudah percaya? Karena latar belakang dia yang juga
biasanya melakukan sesuatu itu digambar secara detail, dirancang dengan detail. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan pada saat itu belum ada fotografi secanggih hari ini. Pada saat itu juga belum ada tulisan-tulisan tentang Injil yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu, tentu ini menjadi alasan berikutnya mengapa Thomas tidak mudah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih hari ini saudara, hari ini kita memasuki zaman teknologi yang super canggih. Orang banyak katakan kalau bicara itu dengan data, bahkan generasi milenial hari ini, kalau dia mau menceritakan sesuatu biasanya dilampiri dengan foto. Maka ada ungkapan no pics is hoax, atau tidak ada foto, tidak ada gambar, hoax. Saudara-saudara, hari ini kita mendengar kisah Thomas. Thomas yang di saat murid-murid yang lain masih ragu, Bapak Ibu, di dalam pasal 11 Injil Yohanes, Thomas malah meyakinkan murid-murid lainnya ketika Yesus mengajak ke tempat Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Dalam Yohanes 11 ayat 16, justru Thomas katakan, Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu, rasanya kok menjadi aneh kalau kita berhenti pada kesimpulan bahwa Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Jangan-jangan Thomas adalah orang atau murid Yesus yang hanya meminta data. Ojo ngomong tok, jangan-jangan ini hoax. Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya apa yang terjadi? Iman Thomas yang begitu dinamis itu, yang tidak statis, yang tidak berhenti pada opini itu, Yesus menjumpai melalui penampakan kepada Thomas. Yesus ingin memberikan penegasan sekali lagi kepada murid-murid yang lain bahwa keberadaan Thomas yang ingin membuktikan Yesus yang bangkit itu dijawab oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Ternyata saudara, hanya Thomaslah yang berani menyebut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Di dalam pernyataan lain di dalam Injil, dan ini saudara-saudara, tidak ada pernyataan lain di dalam Injil yang disebutkan oleh rasul lain tentang kealahan Yesus. Walaupun mereka lebih sering melihat penampakan Yesus dibandingkan Thomas, tetapi justru ucapan Thomas yang sangat terkenal itu adalah, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki zaman yang canggih ini. Apakah kita juga berpikir seperti Thomas, minta data, mana Tuhan yang bangkit? Tentu bukan zamannya kita membuktikan kebangkitan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan zamannya kita seperti Thomas lalu ikut-ikut, kalau sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas pakunya sekali-kali aku tidak akan percaya.
bukan zamannya kita mempertanyakan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Kita sudah dikenalkan oleh Injil ini yang Yohanes katakan di dalam ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bukan saatnya kita mempertanyakan kebangkitan Yesus seperti Thomas, tetapi hari-hari ini bukan saatnya kita mempertanyakan data tentang kebangkitan Yesus. Mana bekas pakunya, mana bekas lambungnya. Bukan saatnya tentu saja. Tetapi kitalah yang menjadi saksi-saksi kebangkitan di dalam kehidupan era saat ini. Saudara-saudara, lalu apa maknanya kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Data apa yang sudah kita hayati di dalam kehidupan kita akan Kristus yang bangkit? Atau data apa yang akan kita berikan kepada dunia untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus? Di tengah prahara, di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan, data apa yang panjenengan tunjukkan untuk menjadi milik Kristus, ya, untuk menceritakan kebangkitan Kristus? Tidak ada cara lain yang kita lakukan selain kita menunjukkan jati diri kita kepada dunia bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mau kalah oleh kegelisahan. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mau kalah oleh kegagalan. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mau kalah oleh ketakutan. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak mau kalah oleh keadaan yang menyiksa diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Kristus yang telah bangkit, yang dicatat di dalam Injil ini, harus juga membangkitkan semangat hidup kita hari demi hari. Bukan hanya saat Paskah ini saja, tetapi juga di dalam masa-masa sekalipun tidak hari Paskah. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di era kebangkitan Kristus. Selamat menjawab keraguan dunia yang mungkin masih ragu dengan kebangkitan Kristus dengan cara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan kembali iman rasuli kita. Untuk itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Adapun firman yang melandasi ucapan syukur kita pada saat ini adalah terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 367. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama naikkan doa syafaat pada hari ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk menghayati doa yang pernah diungkapkan oleh Fransiskus dari Assisi. Mari kita satu hati di dalam doa, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dengan dilakukan. Kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan.
Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini akan selesai. Mari kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari bersama pertolongan Tuhan yang bangkit. Di tengah keadaan dunia yang masih dalam suasana keprihatinan bersama ini, mari kita tetap berpengharapan di dalam Dia, menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Dengan bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 338 sebagai nyanyian pengutusan bagi kita. Marilah, marilah, hai saudara. Diliputi kegelapan kematian.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia yang memberikan kekuatan dan memberikan berkat kepada saudara-saudara. Kasih setia Tuhan Allah Bapa menyinari kehidupan saudara dengan kuasa-Nya. Damai sejahtera Kristus yang bangkit memantapkan langkah kehidupan saudara untuk melanjutkan perjalanan. Kuasa Roh Kudus memberikan saudara hikmat, akal budi pengertian untuk menjalani hidup sehari-hari dalam berkat pengasihan tangan Tuhan. Berkat Tuhan ada pada saudara, pada keluarga saudara, kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.